Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini, penguasaan malam Senin, kita dipermudah kembali untuk kumpul dalam majelis yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dipanjangkan umur dalam ketaatan, terus diparingi sehat, yang kesehatan ini bisa terus kita manfaatkan dalam ibadah, dan mungkin Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan. Allahumma amin. Baik, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang pentingnya sholat berjamaah, terutama ini ditujukan bagi bapak-bapak, ya, biar lebih gesit lagi, lebih semangat lagi untuk sholat berjamaah dan masjid. Dan perlu dipahami bahwasanya alhamdulillah kita bersyukur majelis kita seperti ini mudah-mudahan bisa rutin dan bisa membawa kebaikan bagi warga yang ada di sekitar Padukuhan Warak, di saking RT 6, di saking Makir sampai Kunci. Mugi-mugi bisa ngaji rutin setiap malam Senin, dan terus kita bisa memperbaiki diri, karena majelis pengawasan seperti inilah yang nantinya membawa kebaikan. Kebaikan itu bukan di warung kopi, bukan di tempat hiburan, bukan di pinggir pantai, namun kebaikan yang ada kalau kita terus berada dalam masjid dan terus ngaji, maka nantinya Allah akan memberikan kebaikan yang banyak. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa saja yang ingin mendapatkan kebaikan apapun, maka Allah akan pahamkan dia dalam hal agama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah. Maka ini menandakan warga Warak itu bisa terus jadi baik kalau terus ngaji. Namun kalau masih tetap seperti dulu, bergelimang maksiat, bergelimang dosa, penuh dengan dosa-dosa besar, maka kebaikan akan jauh dari kita semuanya. Alhamdulillah, saiki kalau ngaji ya Warak ngumpul jadi siji seperti ini, malah masjidnya ora kamot. Nggih. Ya, kita sudah nyoba 3 kali nggih. Yang pertama kemarin di Masjid Jami, terus di Masjid Al-Hadin Duren, ya sakniki di Masjid Asikro Ngampel. Ya alhamdulillah, yang datang menunjukkan ada perhatian untuk terus ngaji. Padahal kemarin malam minggu wis ngaji. Terus mau awan jam 10 nih, ten Ngampel ngaji meneh. Terus sore tadi bareng asar ibu-ibu muda ngaji, bar maghrib bapak-bapak ngaji terus. Berarti sedina ping pira iki? Bar subuh ono bapak-bapak mau jam 10, ono 3, ono 4 lho, tambah iki 5. Nggih, 5 pengajian
sedina, kapan-kapan 10 ae ora apa-apa. Ya, ngaji terus. Ya ora usah ngarit, ora usah negal, ora usah mikir pakan. Ya men sapine kurus. Ya ora terurus. Ya. Taib. Sekarang tentang sholat berjamaah, kemarin pas pengawasan malam Kamis hadisnya sudah disinggung. Oke. Ketika kita pengawasan malam Kamis membahas kitab Riyadhus Shalihin, wonten hadis saking Abu Hurairah diriwayatkan saking Imam Muslim. Ketika itu Nabi SAW ditanya, maukah aku beritahukan kepada kalian yang dapat menghapuskan dosa dan yang dapat meninggikan derajat di surga. Dapat menghapus dosa dan dapat meninggikan derajat. Derajat kita makin tinggi, yaitu di surga makin tinggi kedudukannya. Terus di dunia, ya dengan kita lakukan amalan ini, dosa-dosa kita juga nanti di akhirat diampuni oleh Allah. Apa saja? Nabi SAW katakan ada 3 amalan. Yang pertama isbagul wudu, yaitu menyempurnakan wudu. Wudunya itu disempurnakan. Yang dimaksud isbagul wudu kata para ulama, yang pertama isbagul wajib, yang kedua isbagul mustahab. Yaitu yang pertama yang wajib-wajib ketika wudu dipenuhi. Kemudian yang kedua yang sunnah-sunnah ketika wudu dipenuhi. Coba sing wajib. Napa mawon sing wajib? Bapak-bapak. Nggih. Sing sempurna. Ya ini mulai yang dari sempurna nggih. Cuci tangan. Lebih-lebih ketika lagi tangi subuh. Kenapa lagi tangi subuh kok diperintahkan untuk cuci tangan? Ada yang tadi malam tahu tangannya itu jalan-jalan kemana? Hah? Ada ibu-ibu yang ngerti tangannya jalan-jalan kemana? Bapak-bapak tahu? Ngerti tadi malam jalan-jalan kemana tangannya? Ya orang sah dijawab, us ngerti tau? Us ngerti. Kata Nabi SAW, oh karena kalian itu tidak tahu tangan kalian itu bermalam di mana, aina batat yadu, tangan kalian ini jalan-jalan kemana, maka pas tangi subuh, tangan diperintahkan dicuci. Itu lebih lagi. Namun kata Rasul, jangan dicelupkan terus dalam banyu. Namun wonten keran, ada kerannya dibuka atau pakai cidukan, ambil air kemudian disiram ke tangan. Jangan dulu dicelupkan. Karena kalau langsung celup, tadi kan jalan-jalan kemana tadi kan? Wonten kotoran, ada yang najis mungkin, ada yang bermasalah. Nyelup di situ maka nanti airnya terpengaruh. Walaupun masih zon. Walaupun masih duga-duga perkiraan, namun jaga-jaga. Ya kan? Jaga-jaga. Maka jangan langsung tangannya dicelup, namun dicuci. Nah, ini makin ditekankan lagi ketika bangun tidur. Cuci, terus kumur, masukkan air dalam hidung. Manfaatnya kumur-kumur, mulutnya bersih. Masukkan air dalam hidung juga hidungnya bersih. Dan perlu dipahami ibu-ibu, bapak-bapak, hidung ini pas malam ini setan biasanya nongkrong di situ. Irungnya ini gitu, ya. Biasanya pas malam, pas bengi nggih, itu pas turu setan nongkrong di sini. Makanya kata Rasulullah SAW ketika bangun tidur, irungnya tadi itu juga dibersihkan. Airnya itu ketika diambil gini, dihirup. Banyunya dihirup nggih? Ora gur ngene lho.
Maaf, tak tunjukkan langsung. Men paham. Kan biasanya ini toh? Ini dihirup. Ya, dihirup. Mudah-mudahan nggak keselak ketelan nggak. Ya. Ini ketika masukkan air dalam hidung dihirup. Sebisa mungkin seperti itu. Kecuali kata Nabi SAW, illa antakuna so'iman. Kecuali kalian dalam keadaan puasa, ya kumur-kumurnya banyunya ora akeh. Nanti ketelan. Begitu juga ketika hirup dalam hidung juga nggak banyak. Karena nanti masalah puasanya bisa batal. Sesok pas puasa tinggal ya kurang lebih 100, kurang dari 100 hari. Ya puasa Ramadan. Kecuali pas puasa. Nah ini Bapak Ibu-Ibu sekalian, kumur-kumur masukkan air dalam hidung. Setelah itu apa? Basuh muka. Mukanya ini mulai dari sini rukun. Ya, lihat muka. Tak terangkat terus ini biar paham. Niki loh, niki muka. Batasan tumbuh rambut. Namun tumbuh rambut yang normal. Orang normal ngene tumbuh rambutnya di sini. Iya toh? Ngene gundul. Rambutnya tumbuhnya kene loh. Nah, sing normal kan kene toh? Nah, mulai dari sini turun, telinga niki nggih. Batas turun lagi. Dagu, Bapak sing duwe jenggot ya jenggot. Niki loh, ini ya rambut normal. Sing ora normal kene. Nah, normal turun. Nah, niki. Ini masuk wajah. Jadi ambil. Cukup bagian muka saja. Sebagian sahabat tuh saking seriusnya matanya sisan. Ada. Orang perlu. Ya, ada yang sampai wah ini men kabeh kan. Itu matanya bisa rusak gitu gara-gara kayak gitu. Namun ada sebagian sahabat Nabi itu yang praktekkan seperti itu. Kemudian tangan sampai siku nggih, ambil air ini. Biasanya bagian siku sini yang nggak kena. Maka ambil airnya tuh sempurna niki. Terus gantian kiri. Nah, sikunya sini kena, burine niki kena juga. Ini biasanya yang biasanya luput, lali saiki 1 titik saja nanti jadi nggak sah. Terus setelah itu apa? Kepala itu seluruhnya. Kadang ada yang sebagian seperti ini diubah, ya. Kadang cuma ambil banyune, tek. Apa ono neng magir? Hah? Duren? Masih ada? Ngampel masih ada? Sok diganti nggih. Nah, ambil air tangannya cukup telas, terus tarik dari depan ke belakang sampai sini. Tengkuk, terus dari tengkuk ini tarik ke depan. Terus nggak usah ambil air yang baru, langsung lanjut telinga. Telinganya dijewer. Gerspesan loh iki. Ya, di samping hemat banyu dan ini dipraktekkan oleh Kanjeng Rasul. Setelah itu kaki sampai mata kaki. Setelah itu baca doa berwudu. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Yang akhir itu artinya ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertobat, waj'alni minal mutatahhirin, jadikanlah aku hamba yang mau terus bersuci.
Bersucinya dari kotoran-kotoran tadi dengan wudhu, dengan mandi. Bersucinya juga mensucikan diri dari dosa-dosa. Biar dosa-dosanya itu bersih. Dan perlu pahami ibu-ibu, bapak-bapak, lihat setiap wudhu ini tangannya dibasuh, airnya jatuh, itu sekalian dengan dosa-dosanya juga ikut jatuh. Pas lagi basuh muka, kan banyak dosa di muka ini kan. Ada saking mata, ada saking mulutnya ini loh. Mulut ini gak pernah luput dari dosa terus loh. Fitnah wong, rasani, ngerumpi, ngegosip, iya toh? Ibu-ibu yang paling seru berarti saben dina terus neng TK neng PAUD kaya ngono terus. Sing nom sing sepuh ya padha wae ibu-ibu. Ya, ngerumpi terus dari mulut semuanya ini. Maka ketika muka ini dibasuh, nah ada air yang jatuh, nah itu ikut membawa dosa-dosa juga di situ. Jadi dosa-dosanya ikut ngalir. Itu yang disebutkan dalam hadis. Kakinya dibasuh juga. Kakinya melangkah ke tempat maksiat. Ketika dibasuh dengan air wudhu, dosa-dosanya juga ikut jatuh ketika itu. Maka orang yang paling rajin wudhu, dosa-dosanya itu akan bersih terus. Ya toh? Dosa-dosanya akan bersih. Beda kalau orang tahu wudhu. Orang tahu wudhu berarti orang tahu sholat. Ya, dan mukanya itu nggak bersih. Mending wonge ireng. Namun rajin wudhu daripada putih. Ya, nggak pernah wudhu, ini putihnya itu nggak cerah lagi. Mendingan ireng loh. Ya, ireng tapi cerah gitu, enak dilihat. Ya, disebut itu hitam manis. Ya, namun kalau wes ireng, wes ora sholat meneh. Ini parah banget loh. Wes ireng, terus ora tahu sholat. Ya Allah, musibah luar biasa itu. Ya, itu musibah luar biasa. Ya, karena kalau orang itu ireng terus wajahnya terus dibasuh, ini kelihatan cerah loh. Ya, rata-rata kalau orang timur, wong Ambon, wong Papua, itu kalau muslimnya wajahnya cerah. Makanya kalau lihat orang Ambon, orang Papua, gampang lihat orangnya itu muslim atau bukan, lihat dari mukanya saja. Oh ini kalau kayak gini ini biasanya ini rajin sholat, oh ini muslim ini. Namun kalau ada yang wajahnya bersih namun nggak cerah, ya berarti orang tahu sholat karena nggak pernah ada wudhu. Namun kalau wong Jawa iki angel ya di ini. Karena putih kabeh, ono sing putih, ono sing sawo mateng. Kalau wong Papua, wong Ambon iki gampang. Soalnya ireng. Nah, itu tadi tentang wudhu. Jadi ini juga jadi anjuran, wudhunya dikerjakan sempurna, anjuran juga untuk terus jaga wudhu. Juga kata Nabi SAW, wa kasratul khutat ilal masajid, langkah kakinya makin banyak ke masjid, maka dosa-dosanya makin diampuni, derajatnya makin tinggi. Ini kalau ngampel sini yang paling jauh tinggal di mana ini? Basinten. Bakasemo. Di mana di? Itu yang paling jauh. Oh itu yang paling, tak kira saya ini Pak Marnita itu. Oh orang ini. Ya, tapi kan kalau kesini kan tetap jauh. Terus kalau jurang rumah sholatnya biasanya kan sebagian ngampel, sebagian kunci. Makin banyak langkah kaki pas arah neng masjid itu biasanya dihitung orang langkahnya. Ya misalnya taruh 100 langkah lah, yang paling ngadoh itu 100.
Setiap langkah 1 derajat ditinggikan, 1 dosa diampuni. Setiap derajat 1, setiap langkah 1 derajat ditambah lagi 1 dosa diampuni. Terus begitu sampai ke masjid. Berarti ini menunjukkan yang paling jauh saking masjid pahalanya makin besar. Yang paling jauh dari masjid itu pahalanya makin besar. Makanya para ulama itu ingatkan hati-hati kalau rumahnya dekat cerah sekali dengan masjid. Ini nggak pernah kelihatan di masjid, itu kata para ulama itu tanda tiang munafik. Tiang apa? Munafik. Kata para ulama, mau tahu tanda orang munafik seperti apa? Mereka katakan ini jarol masjid, tetangga masjid, namun lam yurofi, namun nggak pernah kelihatan di masjid. Subuh rungu azan, namun orang tangis subuh. Zuhur juga sama rungu azan. Oh ya, kalau pas zuhur apa? Turu apa pas lagi negal? Turu. Pas lagi buruk. Ya, karena kesibukan akhirnya zuhurnya ditunda, nggak mau berangkat ke masjid. Ngasar, sibuk apa biasa nih? Ngarit. Maghrib urung adus. Ngisa wes ngantuk. Alasannya banyak sekali untuk sholat, padahal jadi tetangga masjid. Namun gak pernah sama sekali kelihatan di masjid. Ingat itu tanda tiang munafik. Orang munafik itu gak baik. Kalau sudah dikatakan ini tanda tiang munafik, orang munafik ini orang-orang yang jelek. Islamnya cuma lahiriahnya saja, namun amalannya gak ada. Tiang munafik itu Islamnya cuma lahiriah, alias gur KTP. KTP ini Islam. Untung di KTP nggak tulis KTP agama Islam. Coba ditambah keterangan Islam sholatnya bolong-bolong. Wah itu bagus banget KTP-nya gitu. Harusnya nambah. Ya, mudah-mudahan nanti camat berikutnya itu bisa diusulkan. Ngopo bupati nanti tak ngomong bupatinya. Bu, saya malas-malas sholat iki KTP-nya ditulis wae to, Bu. Islam sholatnya bolong-bolong. Itu biar kapok itu nanti kalau mau daftar apa-apa ini. Ora ditompo iki KTP ini gur koyo ngene. Atau warnanya dibedakan. Kalau yang rajin sholat biru, sing malas sholat ireng. Atau merah. Wah itu biar kapok sekalian nih. Ini berarti malas sholat. Terus KTP-nya irit tambah wong meneh ireng. Pas cocok. Ya, jadi jangan cuma berharap saking KTP-nya Islam, namun amalannya sama sekali kurang. Kita sekarang nggak butuh dengan KTP-nya Islam, namun harus bukti dengan lahir lan batin. Lahirianya Islam, batinnya juga Islam. Nampak luar dan dalam. Jadi jalankan Islam itu kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fisilmi kafa. Masuklah dalam Islamnya orang separuh-separuh. Langsung secara sempurna. Ya, jadi kalau ngaku Islam ya sudah rajin sholat terus. Harus fanatik dengan Islam. Kalau puasa ya puasa tenan. Kalau pas lagi sholat ya sholat tenan. Ya, mungkin kalau di sini kita itu mayoritas, makanya nggak kelihatan. Namun kalau di daerah timur sana, rata-rata di Ambon, di Papua sana, orangnya minoritas, sedikit yang Muslim. Di sana itu aib sekali loh. Kalau di sini saya pas datang waktu pertama-tama tinggal di Panggang, itu datang ke pasar, kok wong Islam kok malah pagi kok sarapan pas Ramadan. Iya loh,
Saking emosi sekali, wah ini ngecet tenan lho masa pas puasa. Tak kira iki non muslim. Alhamdulillah saiki wis tobat, wis melu ngaji ning wara. Ya. Tiang muslim ya puasa tenan. Salat ya salat tenan. Ngaji ya iso maca Quran. Tiang muslim seperti itu. Makanya kalau di Papua, di Ambon sana, kalau tiang Islam ya Islamnya Islam tenan. Jadi kalau maca Quran ya wis iso maca Quran. Salat ya salatnya rajin. Ya, salatnya itu salat tenan loh. Kalau memang muslim beneran ya muslimnya ya betul-betul muslim. Karena kita minoritas, kita itu sedikit di sana. Kalau sini ya kabeh 90%. Jadi sekarang ini muslim. Kalau muslim ya tunjukkan itu diri muslim. Tiang muslim itu standarnya sholat. Nah kalau tadi bapak-bapak dari rumah langkahkan kaki ke masjid, ibu-ibu di rumah bukan masalah. Namun kalau memilih ke masjid ya monggo silahkan. Nanti langkah kakinya juga dihitung sama. Namun kalau ibu-ibu milih di rumah, sholat di rumah, di kamarnya sendiri, itu lebih utama daripada pergi ke masjid. Kalau ke masjid 27 derajat, di rumah ibu-ibu lebih daripada 27 derajat. Kepenak banget loh ibu-ibu. Sepenting ning omah iki ora delok sinetron terus. Ya, bukan malas-malasan terus nggih. Salat juga yang tenang di rumah, tertib. Insyaallah nggih ibu-ibu nggih. Nah, saiki kalau sudah sebut seperti itu berarti sing ngisi masjid itu bapak-bapak wajib. Ini apalagi sekarang ini orang-orang luar itu banyak datang ke wara. Mesin-mesinnya tuh sekarang diisi. Karena nanti bolak-balik, nanti datang ke Masjid Jami, nanti datang ke Duren, nanti ke Magir, ke Ngampel sini ke Kunci. Itu orang-orang luar akan sering seperti itu. Ya, sering mampir ke sini. Itu sudah pasti. Karena mereka ingin bertamu di sini, lihat-lihat keadaan yang ada di wara. Ya, makanya dulu pas ngaji terakhir di Ngampel dulu pernah saya sebutkan kalau bisa nanti beberapa waktu ke depan itu sudah ada homestay di sini. Homestay itu tempat nginap, ya, alias losmen atau hotel lah, hotel kecil-kecilan. Ya, nanti kan penghasilannya untuk warga. Coba sing buruh pernah sehari dapat 300.000. Ya, tahu 300.000 sedina loh. Kalau punya losmen kayak gitu itu minimal 300. Namun kamare AC, kamar mandi dalam, banyune panas. Ya kalau bisa. Kalau enggak ya nanti pesantren buat nanti penghasilannya warga yang nanti kerja. Ya, nanti penghasilannya seperti itu. Nanti kalau ada tanah mudah-mudahan kedepannya seperti itu. Ya insyaallah nggih. Insyaallah nanti semuanya kerja gitu di sini untuk kebaikan semuanya. Intinya karena ini banyak orang luar, nggih. Malam Kamis itu banyak yang hadir di sini, ya maka masjidnya itu diisi. Jangan cuma orang luar tok yang nanti ngisi masjid. Malu sekali loh, nanti warganya sendiri yang malah orang mangkat. Termasuk juga pengawasan malam Kamis, semuanya juga hadir biar ngerti. Nanti pengawasannya seperti apa, kemudian datang dari luar itu semangat ngajinya itu bagaimana. Jadi sini terpengaruh ngaji terus. Makanya nanti beberapa waktu ke depan orang luar akan saya ngajak terus ke sini ngaji terus. Nanti ada dari luar kota saya ngajak juga di sini. Nginap di pesantren, ada 2 waktu nanti bulan akhir Maret ini dan akhir April. Nih, kalau buka jajanan ya monggo. Mungkin ada yang buka bakso atau buka nasi bakar atau nasi goreng, monggo silakan. Ini bisa jadi bahan bisnis. Ya, nanti buka di pondok sana. Ya kan malam kan mereka nganggur, monggo jajan. Gitu. Ya, ini nanti terbuka untuk kebaikan bagi semua sehingga warga sini punya penghasilan sendiri. Kemudian yang terakhir, kata Nabi SAW, wantizarus sholah ba'das sholah. Nunggu sholat itu juga akan menghapuskan dosa, akan meninggikan derajat. Misalnya maghrib.
Ngaji antara maghrib lan nyisa. Berarti dia nunggu untuk laksanakan sholat nyisa. Nunggu setengah jam. Masya Allah, itu pahalanya banyak sekali. Dosa-dosanya juga diampuni. Dan ini keutamaannya juga, malaikat akan doakan orang-orang yang mau nunggu sholat, yang ingin nunggu sholat. Dan doa malaikat itu tuh mustajab loh. Di antara doa malaikat misalnya pagi hari, ini sing bapak-bapak loh, besok biasanya berangkat buruh. Kalau rajin mangkatnya pas pagi, ini ada malaikat yang nanti keluar, kemudian malaikat ini akan doakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang rajin berinfak. Kata Imam Nawawi, rajin berinfak yang dimaksud itu laki-laki yang rajin kerja, terus beri nafkah pada keluarga. Jadi pas buruh mangkatnya pagi itu dapat doa malaikat. Malaikat doakan tadi apa? Mugi-mugi diganti terus dengan yang lebih baik. Berarti rizkinya nambah terus. Amin. Ya toh? Rizkinya nambah terus. Namun kalau malas beri nafkah juga pada orang yang di rumah, malas beri nafkah pada istri, malas beri nafkah pada anak-anak, malaikat juga doakan jelek. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah bangkrut. Berikanlah apa? Bangkrut bagi orang yang malas infak. Malas infak itu artinya malas beri nafkah untuk keluarga. Berarti malas kerja. Jadi para suami, bapak yang malas kerja, didoakan jelek malaikat, didoakan biar bangkrut, krut. Namun kalau rajin kerja, maka malaikat akan doakan, mugi-mugi Allah rizkinya nambah terus. Ya nah, mugi-mugi rizkinya nambah terus. Kalau nambah ibu-ibu senang betul. Oh, senang banget ibu. Ya, ini pas malam minggu, ibu teh oke. Ya, namun kurangi utangnya biar nanti ya penghasilannya tiap minggu ya ora dikurangi pipilan terus. Ya, nanti gajinya seyuto, pipilane 900.000. Ya, padha wae. Cuma bawa pulang 100. Ora dinggopo 100. Nah, ini berarti kita simpulkan ada 3 amalan tadi dan Nabi SAW sebut fadzalikumur ribat, itu bentuk menunggu yang sangat-sangat baik. Karena orang yang tadi nunggu sholat, dia berusaha payah nahan dirinya biar tetap terus nunggu di masjid. Sama seperti kita ngaji, nunggu setengah jam, nunggu 1 jam. Walaupun cuma duduk loh, ini sudah korbankan waktu, sudah korbankan tenaga. Itu juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu kebaikan. Mugi-mugi langgeng terus bisa ngaji terus. Jadi 3 hal. Yang pertama, sempurnakan wudhu. Yang kedua, langkah kaki ke masjid. Yang ketiga, menunggu sholat. Ini dijaga. Mugi-mugi dosa-dosanya diampuni. Mugi-mugi derajatnya selalu ditinggikan. Moga wonten pertanyaan, dipersilahkan. Ngacung langsung, monggo. Neng duren di arah pripun? Miring. Wes miring apa? Miring. Rumah nggih.
Intinya gini ibu-ibu, pokoknya ini tidak ada masalah kalau termasuk Masjid Az-Zikra, termasuk di Masjid Jami' Al-Adha seperti dulu niku mboten masalah. Karena untuk kita yang jauh saking Makkah, jauh saking Ka'bah, kita tidak disuruh menghadap persis. Karena kalau menghadap persis itu sulit sekali. Karena beda 1 derajat saja itu melencengnya sudah jauh. Ya, melencengnya sudah jauh. Oleh karena itu, kalau kemarin seperti itu nggak masalah dan di rumah seperti itu tidak masalah. Namun kalau sekarang sudah miring seperti ini, bagusnya ikut seperti ini saja. Namun kalau orang pas, tetap sholatnya sah. Ya, sholatnya tetap sah. Ya, jadi kalau yang dekat-dekat sini ya mungkin bisa ikut arah Masjid Az-Zikra. Yang dekat Masjid Jami nanti bisa ikut arah Masjid Jami. Malah dulu sebenarnya saya sudah paham. Namun kalau saya buat seperti itu nanti dikira ngadap ngalor. Iya toh? Iya toh, itu lor langsung loh. Mendingan lurus saja seperti jalan. Sama saja kan? Sama. Namun karena saya takut nanti warga ngomong, wah niki ustadz niki ngawur arah kiblate. Iya kan? Nah, kalau lurus ya itu seperti dulu. Ya, dan dulu masjid ketika dibangun Pak Jalal Muhsin juga seperti itu. Makanya saya nggak ubah. Tapi sudah paham saya waktu itu sudah saya ngukur. Kemudian saya minta KUA, kantor urusan agama datang lagi untuk ngukur shaf. Akhirnya jadinya seperti itu. Masjid Al-Ikhlas diubah nama buatan dereng nggih, nanti nyusul mawon untuk Masjid Al-Ikhlas. Wonten malih Bapak-bapak? Mbok wani wae. Wah, Pak Kasimin. Sami sholat. Ini kan bapak-bapak sik sepuh. Dikali seno, katanya sholat. Ketika sholat mesti ketinggalan dari jamaah itu kalau makmum masuk. Nang Masjid Az-Zikra nggih, iya. Umpamane sholat terus kangat. Untuk rakaat imam salam, niku lali rumah sana untuk terus kangat. Dia ikut salam. Jadi niki masbuk sholat maghrib misalnya. Terus lagi dapat 2 rakaat, imam salam melu salam. Niku kembali dari awal nopo. Berarti tadi langsung salam. Itu namanya lupa, lali. Kalau seperti ini yang tadi dimaafkan. Artinya tambah lagi sak rakaat, kemudian tahiyat akhir, kemudian langsung salam. Setelah itu sujud sahwi 2 kali sujud. Ya, setelah itu sujud sahwi karena lupa. Sering nggak seperti itu ibu-ibu lupa? Sering. Bapak-bapak sering banget. Ya. Makanya kalau lupa ada syariat yang namanya sujud sahwi. Sahwi ini kok artinya lupa, sujud sahwi artinya sujud ketika lo lupa. Misalnya ngisa 4 rakaat, dia berdiri lagi ke rakaat kelima, Allahu Akbar. Barampung sholat, ada yang ngomong, Pak, jenengan itu 5 rakaat. Berarti sudah nambah. Caranya pripun nggak mungkin kurang, nggak mungkin dikurangi. Maka yang lebihnya tadi karena lupa lali, maka ketika itu cukup nambah dengan sujud sahwi. Coba Mbah Soyo sujud sahwi. Nah, saiki coba duduk dulu lagi sujud ke rakaat keempat, sujud terakhir. Terus ngadeg ke rakaat kelima, Allahu Akbar. Mungkin rakaat kelima loh. Ya. Terus diingatkan jamaah, Subhanallah. Wah, imamnya langsung duduk kalau begitu. Tahiyat akhir langsung. Nah, nggak boleh lanjut kalau imamnya masih ditegur. Kalau imamnya nggak mau, jamaah rampungkan sendiri. Tinggalkan imamnya sendiri. Imamnya ngeyel soalnya. Ditinggal wae ya. Sekarang tahiyat toh, tahiyat. Ini imamnya manut nggih, imamnya manut. Waduh kula lali terus duduk.
Terus salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Terus jenengan sujud 2 kali. Allahu Akbar. Duduk lagi. Allahu Akbar. Duduk lagi. Terus salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bacaan ketika sujud tadi sama saja seperti sujud biasa. Berapa kali sujud? 2 kali. Sudah, salam selesai. Nggih, salam selesai. Jadi tadi yang salamnya pas rakaat kedua nggih. Nah, nambah sak rakaat, setelah itu duduk sampai tahiyat, terus salam, terus sujud sawi. Ingat sujud sawi 2 kali sujud. Itu. Namun ini manusiawi, orang lupa malah masalah. Coba kalau dulu memori yang dulu itu diingat terus. Kebak terus loh memorinya sini. Makanya kita diberi lupa. Coba kalau dulu itu diingat terus. Ini jadi kebak di sini penuh dengan memori yang ada. Nanti kalau pernah dapat musibah kelingan terus. Makanya Allah beri lupa. Maka ini manusiawi. Jadi ketika lupa tadi cukup ganti dengan sujud apa? Sahwi. 2 kali sujud. Wonten malih? Apa ora? Mboten. Jenengan? Mboten. Bapak-bapak, Pakmu. Niku gede salat kuse wanita. Dikatakan bilih nek wanita niku langsung saya salat itu ten iya. Kamu tanggap mawon kanjeng. Kata sini Abdul niku saatara riyen ten Mekah. Lihat riko nek ten pelosok-pelosok masjidipun boten ten kota niku menawi salat jamaah sing sedherek niku apa nggih ten griya-griyanipun diambak napa nggih ten masjid masjid ngaten nggih nek ten Masjidil Haram ten Masjidil Nabawi niku wong wedok ya padha wae karo wong lanang berhubungan dhisik nang masjid sing halal, maksudnya masjid yang halal niku sakliyane masjid Masjidil Haram karo masjid Nabawi nek ten luar nika nek ten riko ngarani masjid halal sebab Masjidil Haram niku ten Mekah nek masjid Nabawi di masjid Nabawi niku nek Masjidil Halal niku masjid sakliyane niku ten mriko niku kok nggih babakane Kang Sri mboten kok kula mantang sing wong wedok ya oleh salat kaya nang omah utawa harus lebih baik di rumah. Niku masalahipun nggih supados kita sareng-sareng ngertos warga ibusipun kene niku wis mriki niku wargane nggih bukan minangka kanggo makmurke masjid aja-aja nek pendak poso bae ngantek uyu-uyuan nang masjid antarane wedok karo lanang. Iki pripun sampun lah. Tur yo kula ora mantang dawuh Kanjeng Nabi nek wong wedok niku luwih apik le salat nang omah. Mengko nek nang niku lho nek gandeng niku aku nek kados abdi ambak riyen temen riyen dangu mungkin ten pelosok-pelosok nate salat sarengan kalian jamaah wonten masjid-masjid niku. Nek sing istri napa nggih boten kados ten Masjidil Haram oleh Nabawi kok yo ora kaya ngoten kan nggih. Yo ngapunten iki margi kula ki ambek kok yo nang masjid Nabawi kok yo lawan itu padha wae do yo pengen barak masjid napa nang masjid Nabawi utawa nang Haram kaya dekne keluwihane sing luwih di napa san yo ngene babagan niku niku wau pas ngajeng kula mboten mantang kali jaminan tak sing rada inggil napa mergi para bapak-bapak sedaya ngene babagan niku mungkin kok yo kaya ngono ditakokke mergi niki aja-aja nek kene iki gek sudah salat jamaah kok nek poso tok ta sing wedok ora tau ana sing nang masjid. Saran kula nek sing kira-kira sing duwe anak cilik iki sing nang omah nek sing sepuh-sepuh niku mbok monggo lah aja salat jamaah ten masjid nek sing sepuh-sepuh niku. Iki nang ngajak mau ewas mate nek luwih apik ten griya nggih. Monggo. Yang ngapunten iki ben kabeh.
sakitipun napa ngertosi dhateng jamaah. Ngaten. Kalau di masjid Nabawi kalian Masjidil Haram. Ngertos napa mboten Masjid Nabawi kalian Masjidil Haram? Mboten, gurneng TV tak? Iya, pengin ter Masjid Nabawi kalian Masjidil Haram. Gur pengin tok berarti orang nabung orang usaha. Ini selain banyak doa yo nabung. Ya, meniso munggah umroh apa munggah haji, ya mungkin kabeh warga Warak iki semangat nabung terus esok kabeh munggah umroh. Ya haji iki nunggu 18 tahun nih. Suwe banget nih kalau sudah 20 tahun ya kepiara. Nah, tadi untuk Masjid Nabawi kalian Masjidil Haram memang terbuka untuk perempuan itu datang ke masjid karena itu masjid umum, dan ketika itu orang-orang semuanya pengen ke masjid karena keutamaannya sholat di Masjid Nabawi dibandingkan dengan sholat di Warak lah gampangannya. Sholat di Masjid Nabawi dibandingkan sholat di Warak itu 1000 kali. Kalau di Masjidil Haram dibandingkan Warak 100.000. Kalau jenengan di sana kira-kira mau pilih tetap di rumah atau pergi ke masjid? Ke masjid toh, karena sampai 1000 dan 100.000 kali. Namun ketika Nabi SAW menyebut seperti ini kepada sahabat wanita, Nabi tetap melihat wanita tersebut, engkau sholat di rumahmu, di kamarmu saja, walaupun di Masjid Nabawi itu sampai 1000 kali. Maka yang rata-rata sholat di masjid itu biasanya yang lagi umroh atau lagi haji. Namun untuk orang aslinya itu biasanya sholat di rumah. Makanya kalau di masjid-masjid kampung yang ada di Riyadh, yang ada tempat saya dulu belajar, atau di Mekah tapi di pedalaman-pedalaman sana, di Madinah yang pedalaman-pedalaman, itu semua rata-rata masjidnya cuma diisi laki-laki, tidak ada perempuan. Bahkan perempuan, ibu-ibu itu nggak ada tempat sholat di situ, cuma khusus untuk laki-laki. Saya waktu sholat di masjid waktu saya itu di Riyadh, nggak pernah lihat perempuan satupun di masjidnya itu loh. Ada tempat khusus perempuan, namun untuk orang yang transit-transit saja, itu pun ditutup. Untuk tempat ibu-ibu itu ditutup. Ini laki-laki semua terbuka kayak gini, ada satu ruangan lagi khusus untuk ibu-ibu. Nggak kelihatan. Itu nggak tahu ada orang atau enggak. Namun rata-rata orang nggak pergi ke masjid. Untuk ibu-ibu nggak pergi ke masjid. Yang berangkat itu bapak-bapak semua. Kalau azan, aktivitas di toko-toko itu ditutup. Warung-warung juga ditutup. Semuanya yang ada dalam toko itu semuanya diusir dari toko untuk pergi ke masjid. Yang perempuan nunggu di luar, nggak ikut sholat berjamaah sebenarnya. Namun mereka nanti kalau sampai di rumahnya atau ada tempat sholat, nah itu baru mereka menunaikan sholat. Jadi yang kalau sering sarankan di sini bukan berarti ibu-ibu nggak boleh ke masjid, masih boleh ke masjid. Namun kalau pengen sarankan seperti ini, biar yang pertama ibu-ibu lebih sibukkan diri di rumah. Kemudian yang kedua, biar manfaatnya untuk anak-anak dan juga ngurus-ngurus rumah. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu pahalanya lebih besar. Yang keempat, karena ibu-ibu di rumah, bapak-bapaknya bisa suruh ke masjid. Ya, biar bapak-bapaknya itu diajak ke masjid. Jadi kalau masih di rumah, ayo pak, mangkat itu wes azan, wes iqomah. Dan sekarang ini kalau sudah bikin waktu, itu waktu nunggu itu lama sekali loh. Zuhur itu bisa setengah jam. Paling telat tuh mesti jamik terus. Kalau ngampel wes sholat, misalnya saya kayaknya wes orang yang untuk jamaah ke Bali saja itu pasti dapat jamaah terus. Subuh 20-25 menit. Yang paling cepat ya gur maghrib.
Maghrib itu paling 20 menit. Karena mau praktekkan seperti dulu waktu kalau di Saudi itu nunggu sholatnya biasanya lama-lama. Kenapa? Biar ada waktu untuk orang-orang siap ke masjid. Apalagi lingkungan pesantren itu lagi bangun-bangun terus. Kan yang buruh itu pingin bersih-bersih, ganti baju, pingin siap, butuh waktu. Nah, pas ada waktu kayak gitu, nah ada waktu untuk bersih-bersih sehingga ya, masih bisa sholat berjamaah. Jadi tujuannya kayak gitu. Kenapa ibu-ibu kalau sarankan di rumah. Namun bagi tiang sepuh yang gak repot mau berangkat ke masjid buatan masalah. Ya, kalau mau berangkatnya nanti pas bulan Ramadan juga gak masalah. Ya, dua-duanya dibolehkan. Atau sekarang yang sepuh-sepuh pengen berangkat ke masjid buatan masalah. Namun kalau selalu sarankan seperti ini biar laki-laki yang semangat ngisi masjid. Dan kalau yakin jamaah ngampel ini nambah terus. Iya Pak Kasimin nggih? Nambah terus toh? Nambah. Dan masjid jami juga demikian. Namun kalau ada yang nggak berangkat tuh mohon maaf kalau biasanya tegur. Ya, tegurnya kalau kasar sedikit ya resiko. Ya, soalnya kalau lihat nih sudah nggak tahan loh kalau lihat orang tuh nggak ke masjid itu. Apalagi saya cuma lihat wajah-wajahnya cuma gini gitu, gampang saya hafal. Oh, iki orang mangkat. Oh, iki orang mangkat. Nanti ketemu nanti subuh tuh kemana saja. Padahal sekarang loudspeaker sudah saya buka semuanya. Itu kemarin sampai jetis tuh katanya dengar loh. Sengaja memang itu biar tangi subuh. Ya, suaranya seru sampai ceramah pun itu dengar. Maghrib dengar nggak? Pas ceramah, rungu nggih? Kunci. Wah, itu kan kunci berarti. Hampir ya jelas rungu. Duren? Jelas banget. Nanti kalau towernya sudah jadi, itu menaranya sudah jadi, tak tambah style, tambah seru lagi loh suaranya. Biar sampai di Kecamatan Panggang juga itu nanti rungu azan kalian ceramah. Ya, biar sadar subuh. Nggih, pon niki sampun nggih? Nah, Pak mungkin apa? Ini masalah mau menuju ke masjid itu kan setiap satu langkah kaki berjalan kaki diangkat 1 derajat dan dihapus 1 dosanya. Tapi bagaimana dengan orang membawa sepeda motor? Kalau gawa motor ini bagaimana hitungannya? Hitungannya bisa jadi yang pertama dihitung seperti langkah kaki saja. Kalau langkah kakinya ke masjid itu 50, walaupun pakai motor dihitung 50 juga. Orang hitung bensin, orang hitung lainnya aneh-aneh pokoknya ya resikomu numpak motor. Ya. Atau ada ulama yang katakan hitung dari putaran rodanya. Putaran rodanya itu berapa kali. Ya, namun sini orang hitung bensinnya itu keluar berapa orang. Orang hitung-hitungan bensin. Ya, pokoknya hitungannya seperti itu. Jadi seperti langkah kakinya ke masjid itu berapa? Atau dari putaran rodanya itu berapa? Namun kalau kita lihat dari hadis tadi lebih utama jalan kaki daripada numpak motor. Kecuali ada sekilo dia butuh jalan, nah itu baru naik motor buatan masalah. Pun nggih? Pun. Adapun minggu depan apa? Malam Senin apa ya? Senin lagi urung. Malam Senin Pahing. Ya nanti ke kunci nggih. Kunci. Karena kalau Senin lagi saja nanti untuk poro takmir. Malam Senin lagi ya, saya ada. Besok tanggal 12 malam 12 ya. Malam Senin lagi. Wonten seperti biasa rutin nggih. Minggu depan, kecuali malam Senin legi itu baru khusus untuk pengawasan takmir, itu baru libur. Kalau enggak pas saya lagi keluar baru libur. Ini kemauan kita cukupkan. Mugi-mugi manfaat. Mugi-mugi bahwa Bapak Ibu-ibu terus diberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Diperbaiki seluruh urusan dunia. Diangkat saking kesulitan-kesulitan yang ada. Diangkat saking kesulitan utang. Diangkat dari penyakit-penyakit yang memberatkan. Dan mudah-mudahan di waktu tua kita terus semangat dalam ibadah. Di waktu muda kita terus semangat juga ibadah. Dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Dan kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.